Ya, puji Tuhan ya. Nah, kebetulan nih berpasan dengan ulang tahun Elion Satelit. Jadi saya mewakili jemaat Elion Galaksi ya. Mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya kasih karunia Tuhan boleh terus menopang, menguatkan untuk jemaat di tempat ini, boleh terus bertumbuh dan makin boleh mengasihi Kristus ya. Nah, sebelum kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Biarkan ya anak-anak itu, mari kita fokus ke sini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberikan firman-Mu bagi setiap kami. Firman yang boleh menjadi pelita bagi kaki kami, yang boleh mengarahkan langkah hidup kami Tuhan. Firman juga yang boleh menopang, menguatkan setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama membaca merenungkannya. Biarlah sekali lagi firman-Mu boleh mengarahkan hidup kami, mentransformasi hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi boleh menjadi pelaku firman. Bukan hanya kepala kami yang diisi, tapi hati kami boleh dipenuhi oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, sama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita, fisik maupun digital. Saudara ya, bebas saudara mau buka yang mana aja. Mau lewat handphone, kalau ada yang bawa laptop boleh buka laptopnya. Kalau ada yang bawa tablet silakan dibuka tabletnya ya. Yang pokoknya yang dibuka Alkitab saudara ya. Jadi bukan media sosial ya. Apalagi game. Buka Alkitabmu, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup ini adalah satu pilihan. Betul saudara ya. Oleh karena hidup kita ini memang dipenuhi berbagai macam pilihan. Ada pilihan sederhana, misalnya saudara, yaitu kita mau makan di mana, pergi kemana, lalu pakai baju apa ya. Pasti kan waktu mau pergi ke sini mikir gitu, nanti pakai baju apa ya. Kalau yang laki-laki biasanya ya sudah, pokoknya apa yang terlihat di depan mata langsung comot. Tapi kalau yang cewek ya kan mikirnya banyak saudara ya. Coba kayaknya nggak cocok nih, hari ini ulang tahun gereja gitu ya. Saya harus pakai yang lebih oke nih. Ganti lagi. Semua di lemari dibongkar semua gitu ya. Untuk milih, saudara. Padahal itu hal yang sederhana, saudara ya. Itu pilihan yang sederhana. Ya, cuma milih baju warna apa, pakai apa, model apa. Nah, ada yang lebih besar lagi, yaitu satu pilihan yang menentukan arah hidup kita. Pilihan itu adalah berkaitan dengan pilihan pasangan hidup. Ini menentukan arah hidup kita. Pilihan pekerjaan, di mana kita akan bekerja dan bekerja di bidang apa, itu menentukan arah hidup kita. Lalu pilihan tempat tinggal. Kan kita nggak akan pindah-pindah ini kecuali yang kontrak kan gitu ya. Tapi kalau waktu kita mau menentukan beli rumah, itu pasti kita akan pikirkan dengan sungguh-sungguh, dengan matang-matang gitu ya. Jangan sampai ini salah memilih lokasi tempat kita tinggal. Tapi saudara, di atas semuanya itu ada satu pilihan yang sangat penting, yang terbesar. Apa itu? Yaitu siapa yang akan kita sembah dan layani. Ini nggak jalan ya. Tolong di next. Oke ya. Nah, pilihan ini penting. Pilihan ini adalah pilihan yang terbesar. Kenapa saudara? Oleh karena pilihan ini bukan hanya menentukan hidup kita hari ini, di sini, saat ini. Tetapi pilihan ini mempengaruhi sampai kepada kekekalan. Jangan sampai kita salah memilih siapa yang kita sembah. Karena itu akan menentukan nanti sampai di seberang sana. Itu sebabnya sungguh-sungguh untuk kita menentukan pilihan kita. Nah saudara,
inilah tantangan yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel ketika mereka sampai di tanah perjanjian dan mereka sudah menikmati ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Yosua memberikan satu pembaharuan perjanjian. Dulu pernah diberikan perjanjian ini bagi Israel bersama dengan Abraham. Tapi sekarang Yosua ingin mengingatkan kembali di akhir pelayanannya untuk membawa Israel itu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yosua menyadari bahwa kenyamanan mereka sampai di tanah perjanjian itu bisa membuat mereka terlena, membuat mereka lupa akan segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya di bagian ini Yosua menantang mereka untuk kembali membuat satu komitmen, menantang mereka dengan satu pilihan yang sangat besar sekali berkaitan dengan rohani mereka. Itu siapa yang akan mereka sembah dan layani. Nah, saudara, kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada kita hari ini, kira-kira saudara jawab apa? Yosua, saudara, dengan lantang dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, sebagai seorang pemimpin bangsa dan sebagai kepala keluarga, Yosua tahu dengan jelas panggilan hidupnya, bahwa dia dipanggil untuk membawa bangsa dan keluarganya untuk menjadi penyembah Allah. Saudara, inilah panggilan juga setiap kita sebagai orang tua, khususnya suami, bapak. Sebagai bapak kita dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keluarga kita menjadi penyembah Allah. Nah, saudara, ini satu panggilan yang besar, panggilan yang sangat penting. Kenapa penting? Oleh karena kalau kita sebagai papa, sebagai orang tua mengabaikan panggilan kita, tugas kita, maka saudara akan melihat bagaimana dunia yang akan menuntun anak-anakmu, dunia yang akan mengajarkan mereka, dunia yang akan mendidik mereka, media sosial akan menanamkan nilai-nilai di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saudara jangan kaget kalau saudara melihat bagaimana kehidupan anak-anakmu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita membiarkannya, kita tidak memenuhi panggilan Tuhan. Karena itu saudara, panggilan untuk memuridkan anak-anak itu adalah satu panggilan yang utama bagi setiap kita sebagai orang tua. Saudara, di dalam Malaki pasal 2 ayat 15. Ya, kita baca sama-sama ya. Malaki 2 ayat 15, 1, 2, 3. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi dari sejak menikah, saudara harus setia kepada pasanganmu. Dan apa yang diharapkan dari sebuah pernikahan umat Allah, yaitu keturunan ilahi, keturunan yang rohani. Saudara, hal yang serupa juga diungkapkan oleh John Piper ya, di dalam bukunya This Momentary Marriage. Itu satu buku tentang pernikahan, keluarga, yang sangat bagus, saudara. Bagaimana John Piper mengupas setiap bagian firman Tuhan itu dengan sangat indah sekali. Dia mengeluarkan mutiara-mutiara yang begitu luar biasa berbicara tentang keluarga, saudara. Jadi ini buku yang sangat bagus sekali kalau saudara ingin kembali membangun keluargamu berdasarkan firman, berdasarkan Injil. Saudara, buku ini layak untuk saudara baca, ya. Promosi saya tidak disponsori, ya. Tidak di endorse juga, tapi ini buku yang sangat bagus, saudara. Nah, John Piper mengatakan begini, tujuan dari pernikahan Kristen bukan hanya untuk menambah lebih banyak orang di planet ini, melainkan menambah jumlah pengikut Kristus. Ini berkaitan dengan perintah Allah, di mana dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Bukan hanya sekedar bertambah banyak, saudara. Tapi kita harus dikatakan apa? Memenuhi dengan pengikut Kristus. Saudara, kalau kita melihat pernikahan Kristen hari-hari ini, sungguh amat menyedihkan. Ada begitu banyak orang Kristen, mereka masuk ke dalam pernikahan, tapi tidak tahu tujuan mereka menikah apa. Mereka punya anak, tidak tahu kenapa mereka harus punya anak. Ya menikah, ya karena semua orang menikah, jadi saya menikah. Semua orang kalau menikah punya anak, ya saya juga harus punya anak, punya generasi, punya keturunan. Tapi untuk apa? Kita nggak tahu. Saudara, kalau hanya sekedar untuk memenuhi dunia ini, memadati planet ini, John Piper mengatakan tidak ada gunanya sama sekali. Untuk apa? Hanya menambah jumlah orang berdosa di dalam dunia ini.
hanya menambah kejahatan di dalam dunia ini. Kita memadatinya dengan orang-orang tanpa ada satu tujuan yang jelas. Untuk apa? Mungkin lebih baik tidak punya anak, bahkan mungkin lebih baik tidak menikah. Karena tujuan pernikahan Kristen bukan untuk menambah jumlah orang di bumi ini, tapi menambah jumlah pengikut Kristus. Karena itu saudara, pada hari ini kalau setiap kita yang hari ini telah dikaruniai oleh Tuhan seorang anak, saudara ingatlah bahwa ada satu panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Panggilan itu yaitu bagaimana kita memuridkan, bagaimana kita membimbing, membantu anak-anak kita, keluarga kita untuk boleh menjadi pengikut Kristus di bumi ini. Amin saudara. Lesu ya aminnya kalau kayak ini. Saudara diberkati Tuhan? Amin. Kalau soal begini, waduh berat nih. Nah saudara, tapi sebelum kita terburu-buru mendidik anak-anak kita, biasanya kan kalau sudah dengar kayak gini seminar keluarga segala macam, menggebu-gebu saudara ya. Itu pikiran kita selalu seperti itu. Tapi sebelum saudara menggebu-gebu, saudara mulai, wah saya mau lakukan ini dan segala macamnya. Saudara ada pertanyaan yang sangat penting. Sudahkah kita sendiri sebagai papa, sebagai mama itu menjadi pengikut Kristus? Satu pertanyaan yang sangat penting. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku, saudara perhatikan, Yosua menekankan aku sebelum dia mengajak seisi keluarganya, sebelum dia mengajak istri dan anak-anaknya, sebelum dia mengajak keluarganya untuk menjadi penyembah Allah. Dia mulai dengan siapa? Aku yang akan menjadi penyembah Allah. Aku yang akan mengikut Tuhan. Aku yang akan melayani Tuhan dengan setia. Dia mulai dengan siapa? Dirinya sendiri. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai papa. Dia mulai dengan apa? Dirinya sendiri untuk datang kepada Tuhan. Dalam hal ini saudara, poin pertama yang akan kita renungkan bersama, bahwa pemuritan itu dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sebagai orang tua. Dan secara khusus diri kita sebagai papa, sebagai suami. Saudara, seringkali ketika berbicara tentang parenting, ada banyak kesalahan fokus ya, kekeliruan yang seringkali kita lakukan. Parenting, pola asuh anak, fokusnya apa? Mengubah anak kita. Saudara, parenting itu bukan berbicara tentang mengubah anak. Fokusnya bukan itu. Parenting itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang tua bertransformasi, diubahkan menjadi individu yang lebih baik untuk mendampingi anak bertumbuh. Saudara tidak mungkin bisa mendampingi anakmu bertumbuh kalau saudara sendiri tidak berubah. Saudara belum diubahkan. Saudara harus mengalami lebih dulu diubahkan oleh Tuhan. Baru saudara bisa menolong anak-anakmu untuk bertumbuh dan diubahkan oleh Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa menolong mereka kalau saudara sendiri belum diubahkan oleh Tuhan. Saudara tidak mungkin kita bisa memuridkan anak-anak kita kalau kita sendiri belum dimuridkan oleh Kristus. Jadi harus dimulai dengan apa? Diri kita. Dimuridkan. Baru kita bisa menolong anak-anak kita. Seperti kata Paulus, ikutlah aku, seperti aku ikut Kristus. Paulus tidak akan bisa berkata demikian. Paulus tidak akan berani berkata demikian kalau dia sendiri belum menjadi pengikut Kristus. Dia dulu ikut Kristus, baru dia omongkan kepada jemaatnya di Korintus, ikutlah aku, karena aku sudah mengikut Kristus. Dia bawa seluruh jemaatnya untuk mengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, karena dia sendiri telah menjadi pengikut Kristus. Makanya sudah di dalam Mazmur 128 sudah dimulai dengan apa? Setiap orang, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Siapa setiap orang di sini? Mazmur 128 berbicara tentang keluarga. Siapa yang disebutnya setiap orang? Kalau saudara melihat konteksnya, saudara membaca, maka setiap orang itu adalah pria, setiap orang itu adalah suami, setiap orang itu adalah bapak. Setiap orang, bapak, suami, ayah yang takut akan Tuhan. Dimulai dari sana. Baru setelah itu berbicara tentang keluarga. Jadi sebelum berbicara tentang keluarga, pemazmur mengajak kita
Untuk mulai apa? Dari diri kita sendiri. Sebagai papa, mulai dari diri kita untuk menjadi penyembah Allah, melayani Allah, dan mengikut Dia. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5 sampai pasal 6. Sebelum Paulus berbicara tentang keluarga, relasi suami istri di Efesus pasal 5 pasal 6 itu, sebelum dia berbicara tentang relasi orang tua dengan anak di pasal 6, dia mulai dengan apa? Relasi kita dengan Allah, relasi saya dengan Allah. Dia mulai dari sana. Sebelum dia berbicara tentang bagaimana kita membangun keluarga kita, bagaimana kita membangun relasi dengan suami istri, bagaimana kita membangun relasi orang tua dengan anak, bagaimana anak menghormati orang tua, bagaimana orang tua mendidik anak, dia berbicara lebih dulu tentang diri kita. Bagaimana relasi kita dengan Allah. Karena relasi kita dengan Allah itu mempengaruhi relasi kita dengan diri sendiri. Dan relasi kita dengan diri sendiri itu mempengaruhi relasi kita dengan sesama. Saudara, kalau orang itu toksik, saudara bisa cek, itu pasti bermasalah dengan dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau saudara baca Mazmur, Mazmur itu banyak sekali, itu berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, self-talk. Dia berkata, bangunlah jiwaku, itu dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Saudara sering berbicara dengan dirimu sendiri? Pasti sering ya, sambil bawa mobil gitu. Kenapa kau susah sekali ya? Kerjaan kok susah gitu. Kita sedang ngomong dengan siapa? Gak ada orang kok. Kita dengan diri kita sendiri. Saudara, penting sekali karena apa? Kalau diri kita sendiri kita nggak beres, kita itu nggak bisa, saudara, beres dengan orang lain, pasti akan konflik. Makanya orang yang konflik dengan sesamanya itu pasti dengan dirinya sendiri sering konflik. Dan kalau dengan dirinya sendiri selalu konflik, dia nggak bisa mengasihi dirinya, dia selalu benci dirinya, seringkali minder. Itu orang bermasalah dengan dirinya sendiri, orang minder itu. Atau orang sombong itu bermasalah dengan dirinya sendiri. Kita nggak terima dirinya. Bahkan ada orang yang pengen bunuh diri. Karena apa? Karena dia benci dirinya sendiri. Dulu saya orang yang benci dengan diri sendiri. Saya tidak terima dengan tampilan saya. Kurus ya. Sampai saya pernah tidur itu di depan TV sambil nonton, tertidur papa saya lihat. Kasihan anak ini kurus kering katanya. Karena kurus sekali saya. Kelihatan semua baju tersingkap itu kelihatan ya. Ini doreminya, tulangnya semua kelihatan. Sampai papa saya antara sadar gak sadar tapi saya dengar ucapannya kurus sekali gitu. Saya sampai minder, saudara, ketika orang ngomong kurus sekali. Itu sampai tingkat saya itu sakit hati, tersinggung. Makanya waktu menikah saya ingatkan istri saya, jangan ngomong kurus ya. Karena saya bisa marah besar, itu dulu, saudara. Tapi sekarang sudah bertobat gitu ya. Dulu saya rambut ini tidak boleh bergerak sedikit pun ya. Makanya susah, saudara. Saya punya puser 2 ini berdiri rambut saya. Makanya kan dihabisin semua biar nggak berdiri gitu ya. Segala macam gel itu sudah saya coba. Saya coba satu-satu untuk supaya rambut saya itu mengkilat. Dulu kalau lalat itu hinggap di rambut itu kepleset, saudara. Karena saking ngeliatnya, cece saya bilang, wah ini kalau ada lalat aja hinggap di kepalamu itu kepleset semua itu. Dan saya kemana-mana itu seperti cewek, saudara, bawa cermin. Setiap kali ada angin berhembus saya lihat, buka cermin saya lihat rambut saya bergerak nggak. Karena saya harus tampil prima. Saya menjadi anak yang minder, remaja yang minder. Karena saya tak beres dengan hati saya. Sampai saya bertobat, mengenal Kristus. Citra diri saya diubahkan oleh Kristus. Baru saya bisa menerima segala kelemahan saya. Saya beres dengan diri saya sendiri. Saya bisa menerima diri saya. Saya mengasihi diri saya. Karena saya tahu Kristus telah mengasihi saya. Saudara, ini yang perlu dibereskan. Itu sebabnya Paulus mulai di pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2 dia mengatakan begini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sudah dikatakan oleh Paulus bahwa kita bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus, penurut-penurut Allah. Kita bisa menjadi anak-anak yang kekasih. Itu oleh karena Kristus. Oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Oleh karena Kristus telah menyerahkan dirinya bagi setiap kita. Suruh di atas kayu salib.
Yesus itu menggantikan posisi kita yang harusnya dihukum, yang harusnya dimurkai Allah. Tetapi Yesus mengambil tempat kita. Dia mengambil posisi kita. Dia menjadi orang berdosa. Mengambil semua keberdosaan kita. Dia pikul di atas kayu salib. Tetapi sebaliknya, dia memberi status keanakannya bagi setiap kita. Itu sebabnya hari ini, saudara, kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Oleh karena siapa? Oleh karena Kristus yang sudah menggantikan kita. Dia memberi status keanakannya supaya kita menjadi anak Allah. Relasi kita dengan Allah boleh dipulihkan. Dan kita bisa memanggil Allah Bapa. Nah, saudara, Paulus mengatakan relasi itu dimulai dengan relasi kita dipulihkan dengan Allah. Dan bukan hanya setelah relasi kita dipulihkan dengan Allah, maka kita akan melihat bagaimana Kristus itu akan memampukan kita membangun relasi suami istri, membangun relasi orang tua anak. Jadi semuanya dimulai dengan apa? Dengan relasi kita dengan apa? Nah, ini penting untuk diperhatikan. Khususnya untuk anak-anak muda yang rencana akan menikah. Yang merencanakan menikah, anak-anak muda tolong angkat tangan. Oh, tidak ada yang menikah ya. Tugas Pak Yo ringan ya. Tidak ada konseling lagi. Ya, anak muda? Nggak ada anak muda di sini. Anak muda, tadi ada yang ngaku anak muda, Pak. Bukan gitu ya. Yang belum menikah. Saya batasin umurnya. Nggak ada ya? Nah, yang anak muda? Mana ini? Di atas? Nggak ada juga. Angkat tangan yang rencana mau menikah. Oh, tidak ada rencana menikah ya. Tuhan catat semua ya nama-namanya ya. Berarti ini tidak rencana menikah. Jadi jangan ngomel ya kalau Tuhan tidak kasih jodoh ya. Nah, saudara, anak-anak muda dengar ini. Ketika engkau rencana mau menikah, sebelum engkau masuk dalam pernikahan, bangun dulu relasimu dengan Kristus sebelum engkau membangun relasimu dengan pasanganmu. Bersatulah dengan Kristus sebelum engkau bersatu dengan pasanganmu. Alamilah cinta Kristus sebelum engkau mencintai pasanganmu. Dan ini penting, saudara. Karena engkau akan mengalami begitu banyak kekecewaan, kepahitan pada waktu engkau memasuki pernikahan tanpa engkau lebih dulu mengalami kasih Kristus. Kalau engkau masuk pernikahan dengan mengharapkan bahwa pasanganmu akan membalas cintamu, engkau mengharapkan dia memenuhi segala kekosongan hatimu, engkau mengharapkan dia menerima engkau, memberikan penerimaan penghargaan kepada engkau, percayalah, engkau akan menghadapi kehidupan keluarga yang penuh dengan pertikaian dan percekcokan. Engkau akan terus menuntut satu dengan yang lain. Karena pasanganmu akan masuk dengan cara yang sama. Dia akan mengharapkan engkau mengisi kekosongan hatinya. Mengharapkan engkau membalas cintanya. Mengharapkan engkau menerima dia apa adanya. Dan itu akan terus saling tuntut. Kamu sih gak ngerti aku. Kamu yang gak ngerti aku. Akan terus terjadi seperti itu. Tanpa sudah ngalami dulu kasih Kristus. Tapi pada waktu engkau sudah ngalami kasih Kristus, engkau sudah mengalami penerimaan Kristus, engkau tahu engkau berharga di dalam Kristus, sudah engkau tidak perlu lagi validasi orang lain, engkau tidak perlu lagi penerimaan orang lain, engkau tidak perlu lagi pengakuan orang lain. Engkau tahu engkau sudah puas, penuh di dalam Kristus. Bahkan terhadap pasanganmu, engkau tidak mengharapkan dia membalas cintamu sedemikian rupa, engkau mengharapkan penerimaannya. Justru engkau masuk dalam pernikahan dengan apa? Memberi. Karena engkau penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan penghargaan Kristus, penuh dengan penerimaan Kristus. Engkau yang akan mengasihi pasangan. Dan saudara, akan terjadi apa? Saling mengasihi. Demikian juga orang tua. Orang tua yang dipenuhi kasih Kristus, dia tidak akan pernah menuntut, memaksa anaknya, kamu harus hormat, kamu harus tunduk, kamu harus nurut. Saudara, seringkali orang tua itu memanipulasi kasihnya. Seringkali kita mengatakan, nak, nanti gede kuliah kedokteran ya, kuliah bisnis ya. Anaknya nggak mau. Apa jawaban kita? Papa ini paling tahu yang terbaik buat kamu. Papa ini sayang sama kamu. Saudara, kasihmu manipulatif. Engkau tidak sungguh-sungguh mengasihinya. Karena apa? Engkau memaksakan kehendakmu, keinginanmu. Apa yang mungkin engkau ingin capai, engkau tidak mampu capai, engkau limpahkan ke anakmu. Kamu tuntut dia. Kamu harus jadi dokter. Kamu harus jadi bisnismen. Papa ini sayang sama kamu. Dengan ditutup kalimat, Papa ini sayang. Betul sayang? Enggak, manipulatif.
Kasih kita ini manipulatif, saudara. Kita ini sudah rusak oleh dosa. Itu sebabnya tanpa kita dipenuhi oleh kasih Kristus, kasih kita itu manipulatif, menuntut. Kasih itu tidak menuntut, saudara. Tapi kita menuntut anak kita membebani mereka. Itu sebabnya orang tua perlu dipenuhi kasih Kristus. Supaya kita betul-betul mengasihi anak kita. Melihat mereka satu pribadi yang patut untuk dikasihi. Nah, saudara, kita kembali tadi. Ya, bahwa dimulai dengan apa? Relasi kita dengan Allah. Dan ketika relasi kita dengan Allah itu pulih, maka itu akan mempengaruhi apa? Relasi kita suami istri itu akan dipulihkan. Saudara perhatikan gambar ini ya. Ini gambaran tentang pernikahan Kristen ya. Segitiga ya. Ada 3 pribadi ya. Bukan ada will atau pill ya, saudara ya. Maksudnya ada Kristus, suami istri. Kalau nggak ada Kristus, saudara kacau keluargamu ya. Jadi ada 3 pribadi ini dalam pernikahan Kristen. Harus ada 3 pribadi ini. Dan saudara, 3 pribadi ini mempengaruhi. Kristus mempengaruhi suami istri. Dan ini akan mempengaruhi relasi suami istri. Ketika suami istri ya dekat dengan Tuhan, saudara perhatikan, dia makin dekat, suami istri makin dekat. Next. Ya, makin dekat lagi dengan Kristus, suami istri makin dekat. Ketika suami dekat Kristus, istri jauh, saudara. Istri jauh dari Kristus, maka relasi mereka juga akan jauh. Ya, next, supaya adil. Ya, kan, tadi masa suami aja dekat Kristus, istrinya enggak. Sekarang istrinya dekat Kristus, suaminya enggak. Itu relasinya jauh sekali. Itu akan jadi renggang karena apa? Tidak sejalan. Tapi ketika suami istri, next, ya, next. Saudara perhatikan ketika dia relasinya dekat, itu makin dekat Kristus, makin intim. Nah, di sini kita tahu betapa pentingnya membangun sebuah persekutuan keluarga, atau yang di gereja kita dikenal dengan mesbah keluarga. Masih ingat mesbah keluarga? Hah? Berapa yang masih ingat mesbah keluarga? Oh, masih ada 1 tok ya. Penginjil LC tok ya. Yang lain lupa ya. Mesbah keluarga. Pada waktu saudara kita berdoa bersama, baca firman bersama, kita bersekutu bersama, bergumul bersama, berjalan bersama di dalam Kristus. Saudara, relasi kita suami istri itu makin intim. Dan berkatnya apa? Harmonis. Itu yang saya alami. Yang kami alami dalam keluarga kami. Di mana sejak kami menikah, kami mulai dengan mesbah keluarga. Dan satu hari, saudara, di awal pernikahan kami pernah ribut, saudara ya. Clash, ya biasa, saudara. Itu pasangan baru, ya, baru menikah, sama-sama anak muda yang tidak ada pengalaman, ya. Kalau ada pengalaman bahaya, gitu ya. Berarti sudah menikah. Ini nggak ada pengalaman, sama-sama buta-butaan ribut. Dan satu hari itu dari pagi sampai malam tidak ngomongan, saudara. Ya kan ini sekali gitu ya, remaja galau ya. Begini kalau remaja galau menikah gitu. Bisa nggak saling tegur sapa pada suami istri, saudara. Jadi dari pagi kita cuma ketemu pura kayak orang nggak kenal ya. Nggak ngomong, nggak nyapa segala macam. Pokoknya istri ya cuma nyiapin makan sendiri gitu. Nah, karena kita sudah bangun mesbah keluarga dari sejak awal kita menikah. Jadi ada kebiasaan malam kita akan kumpul bersama, berdoa bersama. Makin dekat sore ke malam, itu saya makin gelisah. Ini gimana nanti ya? Mau ketemu, duduk berdua, berhadapan lalu mau berdoa bersama. Ini hadap Tuhan gimana rasanya? Mau ngomong apa gitu? Masa saya ngomong duluan, saya minta maaf, gengsi lah gitu. Saya kan nggak salah gitu. Jadi saya bergumul gelisah, saudara. Tapi hari itu harus dilakukan. Karena kita sudah komitmen dari awal. Mesbah keluarga. Jadi pada waktu kita ketemu, waduh saya bingung mau ngomong apa. Akhirnya tercetuslah. Saya minta maaf ya. Karena tadi pagi saya sudah salah. Saudara tahu apa responnya? Enggak. Bukan kamu yang salah, aku yang salah. Oh tadi siang saudara nggak ada itu pengakuan seperti itu. Semua merasa dirinya paling benar. Kamu nggak ngerti aku, kamu yang nggak ngerti aku gitu. Itu paling benar semua gitu. Apalagi penginjil, saudara, ya, hamba Tuhan, wah ayat Alkitab semua orang benar, gitu ya. Tidak mungkin salah. Sudah penginjil,
suami lagi makin keras kepala. Itu double combo ya. Itu sudah hamba Tuhan, suami, wah sudah tidak akan ngomong saya salah itu. Tapi malam itu saya salah, bukan kamu, saya yang salah. Saya, bukan saya. Akhirnya saling salah-salahkan itu ya. Dan kami berdoa. Dan Tuhan pulihkan. Akhirnya mau mengaku salah. Berdamai. Di mana? Di mesbah keluarga. Amin saudara. Mulai dengan relasi kita. Dan ketika relasi suami istri itu dipulihkan, harmonis, maka saudara tahu itu akan berdampak kepada pertumbuhan rohani anak-anak kita. Itu poin kedua saya. Bahwa pemuritan dimulai dari orang tua kepada anak. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dimulai dari Yosua, aku. Lalu dia katakan, seisi rumahku sekarang akan menyembah kepada Allah. Saudara, pola ini diulang-ulang di dalam Alkitab. Paulus mengungkapkan hal yang sama. Next. Paulus mengungkapkan hal yang sama di Efesus tadi, pasal 5, pasal 6. Dia berbicara di pasal 5 tentang relasi kita dengan Allah dipulihkan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Tapi setelah itu, Efesus pasal 6 ayat 4, Paulus berkata apa? Dan kamu bapak-bapak, didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi setelah kita beres dengan Tuhan, relasi kita beres, hidup kita diubahkan, kita dipulihkan oleh Tuhan, maka sekarang Paulus mengatakan sekarang waktunya kamu yang sekarang akan menuntun anak-anakmu, membimbing mereka untuk mereka boleh bertumbuh dan mengalami perubahan di dalam Kristus. Dimulai berbicara tentang siapa? Tentang anak-anak. Saudara, pola yang sama juga diungkapkan tadi di Mazmur 128 ayat 1 ayat 3. Dimulai dengan apa? Pria tadi, orang yang takut akan Tuhan. Suami, bapak yang takut akan Tuhan itu mempengaruhi apa? Anak-anak. Suami, bapak yang takut akan Tuhan melahirkan anak-anak seperti pohon zaitun. Apa artinya seperti pohon zaitun? Saudara perhatikan Mazmur 52 ayat 10 ayat 8 itu ya. Itu ada yang fisik dan digital. Karena Mazmur ini agak membingungkan kita. Kalau saudara buka handphone saudara ayat 10 nggak ada. Itu di ayat 8 ya. Jadi maka saya tulis dua-duanya supaya nanti saya dikomplain, Pak Willy salah ayat gitu ya. Saya tulis aja dua-duanya ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya kepada kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, konteks Mazmur 52 ini adalah peristiwa pembantaian para imam ya di Nob yang dilakukan oleh Saul ya. Saul memerintahkan untuk membantai semua para imam di Nob yang dianggap mendukung Daud. Karena Daud saat itu jadi buronannya Saul gitu. Dia ingin ngejar Saul, ingin disingkirkan karena Daud dianggap sebagai ancaman saingannya untuk merebut tahta kerajaan Israel gitu. Nah, Daud sendiri kemana? Daud sendiri lari karena dikejar, jadi buronan. Nah, saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah segala ketakutannya, Daud mengatakan, aku ini seperti pohon zaitun di rumah Allah. Itu gambaran tentang kekuatan, keteguhan. Di tengah-tengah segala pergumulannya, di tengah-tengah segala ketakutan yang dia hadapi, dia tetap bisa teguh, dia tetap bisa tenang. Oleh karena apa? Oleh karena kasih setia Tuhan. Dia tenang bukan karena dia kuat, dia mampu teguh bukan karena dia hebat, bukan. Daud mengatakan karena kasih setia Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita masih setia kepada Kristus, itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu setia, bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena kasih setianya, kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Dan kasih karunia itu kita butuhkan sepanjang hidup kita mengiring Kristus. Saudara, ada begitu banyak hal orang Kristen itu aneh sekali, saudara. Pada waktu dia belum bertobat dan dia ingin bertobat, ingin diselamatkan, kita mulai dengan apa? Kita butuh apa? Kasih karunia, kan? Anugerah Allah. Kita mulai dengan kasih karunia-Nya untuk kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi setelah kita bertobat, setelah kita menjadi seorang Kristen, saudara, apa yang terjadi? Kita menjalani kekristenan kita dengan kekuatan kita sendiri.
Ada begitu banyak orang Kristen berusaha untuk menjadi saleh. Ada banyak orang Kristen untuk berusaha menjadi tekun. Ada banyak orang Kristen berusaha untuk melayani Allah sedemikian rupa, memberikan performa yang terbaik supaya apa? Allah makin sayang sama dia. Allah memberkati hidupnya. Allah makin menjaga hidupnya. Kita berusaha sedemikian rupa untuk membuat kesan yang baik kepada Allah. Dengan apa? Dengan kekuatan kita. Kita pikir dengan kesalehan kita, dengan ketaatan kita, dengan kita tekun melayani Tuhan. Tuhan itu makin sayang dengan kita. Tuhan itu makin memberkati hidup kita. Tidak, saudara. Kesalehan kita, ketekunan kita, tidak membuat Allah makin sayang kita. Sebaliknya, kejatuhan kita, kegagalan kita juga tidak membuat Allah itu membenci kita. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai hari ini. Dia mengasihi kita, orang berdosa. Paulus mengatakan apa? Allah mengasihi kita pada waktu apa? Pada waktu kita masih berdosa. Bukan pada waktu kita baik. Bukan pada waktu kita saleh. Bukan pada waktu kita hidup kudus. Bukan pada waktu kita beribadah kepada dia. Bukan pada waktu kita melayani dia. Bukan. Pada waktu kita hidup kita paling gelap, paling bobrok, paling berdosa. Disitulah Kristus mengasihi kita. Dan itu tidak pernah berubah. Dari mana kita bisa berpikir bahwa kalau aku hidup baik, Tuhan makin sayang aku? Enggak. Kasihnya enggak pernah bertambah, enggak pernah berkurang. Pada waktu engkau hidup baik, dia tetap mengasihi engkau. Pada waktu engkau gagal, engkau jatuh di dalam dosa, dia tetap mengasihi engkau dengan kasih yang sama. Itu sebabnya pada waktu engkau jatuh di dalam dosa, jangan berpikir, sudah enggak usah gereja-gereja lagi. Tuhan sudah pasti marah, Tuhan pasti enggak senang sama aku. Sudah enggak usah. Itu banyak orang Kristen seperti itu. Kalau sudah jatuh di dalam dosa malah meninggalkan gereja. Enggak, justru saudara harus datang. Saudara butuh kasih karunia-Nya untuk menopang kita sampai akhir, sampai kita berjumpa dengan dia. Tuhan memberi kasih karunia-Nya. Makanya Paulus mengatakan apa? Semua hal keselamatanmu itu kerjakan dengan takut dan gentar. Tapi di balik semua itu Paulus mengatakan apa? Kristus, Allah melalui Kristus yang mengerjakan semuanya. Dia yang sudah memulai pekerjaannya, dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Bukan kita. Makanya jangan saudara berupaya menjadi orang Kristen. Makanya saudara lelah jadi orang Kristen. Karena saudara berupaya bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Saudara berpikir dengan usaha saudara bisa memperkenankan hati Tuhan. Saudara nggak akan mungkin kita ini berkenan kepada Allah. Apa yang membuat kita berkenan kepada Allah? Karya salib Kristus. Allah melihat kita. Itu karena dia melihat Kristus. Jasa Kristus bukan jasa kita. Di atas kayu salib karya Kristus itu menutupi keberdosaan kita. Kebenaran Kristus itu diberikan kepada kita. Supaya kita yang berdosa ini, kata Paulus, menjadi benar di hadapan Allah. Itu kebenaran Kristus menutupi kita. Yang dilihat oleh Allah itu kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita. Ini kita berdosa, ditutup kebenaran Kristus. Itu peristiwa terjadi di atas kayu salib. Kristus memberikan kebenaran. Makanya Allah berkenan. Karena apa? Karena Kristus. Bukan karena kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena jasa kita. Tapi karena jasa Kristus. Di atas kayu salib. Nah saudara, kita melihat di sini. Pohon zaitun. Itu arti gambaran tentang apa? Tentang sebuah kekuatan. Tentang keteguhan. Dan itu sesuai dengan pohon zaitun sendiri. Pohon zaitun ini pohon yang sangat kuat sekali. Dia mampu bertahan di segala musim. Bahkan di musim yang paling gersang, paling kering. Dia tetap bisa hidup. Bahkan di daerah yang berbatu-batu, dia tetap bisa hidup. Kenapa saudara? Karena dia punya akar yang sangat panjang. Nusuk sampai ke dalam. 6 meter saudara. Jadi dia bisa mengambil tetap makanan di bawah. Sekalipun musim itu kering. Makanya dia bisa berhidup ribuan tahun. Dia sangat kuat. Dan itu gambar yang dipakai oleh Daud. Untuk menggambarkan apa? Keteguhan, kekuatan. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kasih setia Tuhan. Dan ketika Alkitab mengatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. So itu gambaran tentang apa? Tentang keturunan yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, para orang tua, di dalam pernikahan kita. Menghasilkan keturunan yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Nah saudara, pertanyaannya adalah sebagai orang tua, sudahkah kita
memuridkan anak-anak kita, membimbing mereka, menuntun mereka untuk boleh menjadi pengikut Kristus, untuk mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Seorang penulis bernama Bill Sanders, ya. Next. Di dalam satu bukunya, Dari Remaja untuk Orang Tua, ya, para orang tua boleh dibeli, ya, dibaca. Sekali lagi tidak di endorse, ya. Saya promosi banyak-banyak nih buku, ya, supaya saudara baca. Ini buku simple, saudara, ya, tentang keluarga, khususnya relasi kita dengan anak. Dan ini ungkapan semua isi hati anak, remaja khususnya bagi orang tua. Mereka nggak bisa mengungkapkannya, jeritan hati mereka kepada orang tua mereka. Tapi buku ini minimal mewakili mereka untuk kita bisa tahu, memahami mereka itu. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh anak-anak kita yang tidak mampu mereka ungkapkan. Karena mereka takut nanti kita marah, kita tersinggung sebagai orang tua. Buku ini akan membantu kita. Dan di dalam buku ini salah satunya yang dibahas oleh Bill Sanders itu tentang apa yang diungkapkan oleh anak-anak remaja kita. Dia kata, beritahu orang tua saya agar membantu membangun kehidupan saya di atas dasar-dasar yang benar. Saudara, ini mengejutkan. Karena kita pikir anak remaja ya mungkin gak tertarik dengan kebenaran. Tapi itu yang mereka harapkan dari kita, orang-orang tua. Bangun pondasi saya dengan ajaran yang benar. Tolong saya supaya saya tahu mana benar, mana salah. Karena mereka bingung di dalam dunia ini. Dan kita nggak ngajari mereka, mereka akan cari di media sosial. Mereka akan tanya kiri kanan, mereka tanya siapa aja mereka temui yang bisa mengajarkan mereka. Mereka butuh kita orang tua menuntun mereka. Tapi apa yang kita lakukan, kesalahan terbesar dari banyak kita sebagai orang tua. Kita seringkali menyalahi mereka, kita menghukum mereka. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita murka, kita marah, kita membentak mereka. Kita mendisiplin mereka sedemikian rupa pada waktu mereka salah. Tetapi kita tidak pernah memberitahu mereka tentang hal yang benar. Saudara, bagaimana mereka tahu benar salah kalau kita tidak pernah mengajarkan mereka tentang kebenaran? Karena itu sebelum kita memarahi mereka, membentak mereka, mendisiplin mereka atas kesalahan mereka, saudara, ajarkan lebih dulu kebenaran kepada mereka. Supaya mereka tahu benar dan salah. Ajarkan mereka tentang kebenaran firman. Ajarkan mereka dengan penuh kasih. Bukan untuk mengkhotbahkan mereka, tapi penuh kasih, ajar, tuntun mereka supaya mereka tahu kebenaran Allah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengajarkan mereka? Itu kan pasti ada di benak kita, gimana caranya saya memuridkan anak-anak, membimbing mereka untuk bisa menjadi pengikut Kristus. Saudara, jawabannya sederhana saya. Next, kita mulai dengan apa? Mesbah keluarga. Ini bukan satu-satunya metode, bukan satu-satunya cara. Ada banyak cara bagaimana kita memuridkan anak-anak kita. Jangan pikirkan satu kelas, jangan pikirkan satu kelompok serbikan lupa seperti di gereja gitu. Enggak, saudara, ya. Kita ini keluarga, saudara. Enggak usah kaku-kaku amat. Saudara, kita bisa membagikan Injil, kita bisa memuridkan mereka, kita bisa membimbing mereka, mendidik mereka setiap saat, setiap hari, saudara. Bisa saudara pakai waktu saudara mengantar mereka pergi ke sekolah. Kalau anakmu masih kecil, masih sekolah, saudara ditugaskan untuk mengantar mereka, antar jemput mereka. Jangan ngeluh, saudara. Sebagai satu beban, satu kewajiban yang sangat melelahkan. Kita seringkali orang tua, aduh gitu. Kapan lo cepat-cepat lulus gitu ya, supaya saya antar jemput lagi. Kita berpikir kita ini sopir. Enggak, saudara harus berperan sebagai papa, sebagai orang tua, sebagai mama yang menjadi pembimbing mereka, menjadi teman mereka. Itu kesempatan yang paling bagus, saudara. Waktu anak saya dari kecil, saya antar jemput, bayangin dari Pregolan ke Satelit. Nah, anak saya dari TK, ya, sudah SKE sejati. Ya. Kalau ada kuliahnya, mungkin sampai kuliah. Ya. Jadi dari Pregolan, lalu saya dipindahkan ke Galaksi. Dari timur ke barat mencari kitab suci saya, tiap hari. Saudara, ya. Antar jemput itu. Ya, terakhir ada shuttle bus ya, puji Tuhan. Jadi saya sampai antar ke Rungkut ya, untuk ke SKE. Tapi saudara, momen-momen itu penting. Bagaimana saya bisa berbicara dengan mereka. Bayangkan, 45 menit sampai 1 jam di mobil. Saya berbincang-bincang, cerita banyak hal. Mereka cerita tentang guru mereka, mereka cerita tentang teman-teman mereka. Ada banyak hal yang bisa diceritakan sepanjang perjalanan itu. Mereka juga nggak ngapa-ngapain kan.
Jadi kita bercerita satu dengan yang lain. Pakai momen itu, saudara. Menjadi tempat di mana kita boleh membimbing anak-anak kita. Waktu makan, jangan semua pegang handphone gitu. Kan gitu, satu keluarga, semua pegang handphone. Nggak ngobrol gitu. Padahal kan bersama itu. Momen itu dipakai untuk kita bercerita, tertawa bersama itu. Pakai itu semua. Dan hari ini kita akan fokus pada mesbah keluarga. Dan ini salah satu ya, bukan satu-satu, tapi salah satu cara yang paling efektif di mana kita bisa memuridkan anak-anak kita. Kenapa paling efektif? Karena di sinilah tempat di mana kita bisa sengaja dan konsisten untuk membimbing anak-anak kita. Itu kata kunci pemuridan, sengaja dan konsisten. Karena itu sengaja kita lakukan dan harus konsisten. Itu dua kata kunci di dalam pemuridan. Kalau saudara nggak sengaja melakukannya, itu nggak akan jadi anakmu. Kalau saudara tidak konsisten, itu juga tidak akan jadi. Jadi kata kuncinya sengaja dan konsisten. Nah, apa yang kita lakukan? Berapa banyak saudara yang lakukan mesbah keluarga? Ya, itu lagi penginjil LC. Ya, untuk penginjilnya ya. Yang lain nggak lakukan. Hah? Oh, lakukan, cuma nggak berani angkat tangan ya. Nah, mungkin ada yang nggak lakukan karena mungkin nggak tahu segala macam. Nah, izinkan saya sharing gitu ya tentang apa yang saya lakukan. Jadi saudara jangan mesbah keluarga itu sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan. Enggak, saudara, simple dan saya percaya saudara bisa mampu lakukan. Yang pertama, saudara, dikeluarkan next ya. Pertama, tetapkan dulu waktunya. Saudara mau mulai jam berapa dan berapa lama? Ya, ajak anakmu kalau sudah remaja, saudara ya. Kalau masih kecil kan dia nggak ngerti, ikut aja pokoknya. Papa mamanya lakukan apa dia ngikut aja. Ya, jadi kalau anak masih kecil lebih gampang. Tapi kalau remaja, saudara ajak diskusi. Saudara tetapkan mulai jam berapa dan berapa lama. Kami sekeluarga biasa memulainya di jam 9 malam ke atas. Kenapa jam itu? Karena jam itulah kami berkumpul di rumah. Jadi saudara jangan cari jam. Saudara ada di rumah, anak saudara nggak ada. Kita itu orang tua suka semena-mena gitu ya. Oke, jam 7 malam, lah anakmu masih ngafe. Ya, masih nongkrong di mall. Terus saudara telepon, ayo pulang. Papa mama tunggu, kita mau mesbah keluarga. Ya ngamuk saudara. Besok dia nggak pura-pura tidur ya. Kenapa? Kita itu seenak-enaknya suka. Sebagai orang tua itu kita itu tidak memperhatikan hak daripada anak-anak kita. Aja diskusi. Di jam berapa kamu ada di rumah? Oke, kita akan lakukan sama-sama. Jadi sama-sama seneng. Oke? Kami nggak usah diikutin, saudara. Ya, itu kami jam 9 malam ke atas, ya. Tergantung ada di rumah, gitu. Dan berapa lama? Nah, saudara jangan berpikir, saudara mau adakan 1 jam, saudara mau adakan ibadah di rumahmu. Kan cukup hari Minggu 1,5 jam. Ya, jangan disiksa lagi setiap kali di rumah, saudara. Oke, kita mesbah keluarga 1 jam. Besok dia pura-pura tidur aja gitu ya, karena wah ini kalau gini terus tiap hari gawat gitu ya. Karena yang kita lakukan tiap hari, saudara. Bayangkan kalau tiap hari 1 jam, saya percaya saudara pun akan kewalahan. Makanya kita tidak lakukan karena kita berpikir ini akan seperti di gereja, puji-pujian segala macam. Ya, nggak perlu saudara. Saya lakukan apa? 5 menit, kadang nggak sampai 5 menit. Iklan YouTube aja belum selesai, kita sudah selesai. Jadi kan anak-anak itu seneng, remaja itu seneng, anak-anak kita itu, nggak lama, cuma sebentar aja itu, cuman ini. Jadi, kenapa? Tiap hari, yang paling penting itu konsistensi, dikit-dikit dikumpulin. Makin lama, makin kuat, makin lama, makin bertumbuh, sedikit demi sedikit. Saat teduh itu juga begitu, saudara. Jangan sudah 1 jam, itu 2 jam. Saya dulu ikutin tuh, ada pendeta siapa, lupa saya, Paul Yonggicho kalau nggak salah ya, dia bisa doa 6 jam, saya ikutin 6 jam. Saya sudah doa keliling dunia, 5 menit habis saya. Saya bingung, sisanya saya mau doa apa lagi gitu, karena saya sudah doa semua. Ini orang bisa doa 6 jam, ini dari mana gitu. Saya frustasi jadi orang Kristen waktu masih remaja. Saya ingin berpikir, wah makin panjang makin rohani. Saya frustasi, sejak itu saya berhenti berdoa. Karena frustasi, saya nggak mampu untuk hidup seperti itu. Jadi saudara, nggak usah panjang-panjang. Lalu apa yang dilakukan? Ini saudara ya. Next. Baca Alkitab dan berdoa. Saudara baca Alkitab, nggak usah panjang-panjang, 5 pasal.
Saudara tidak disuruh khotbah juga. Jadi saudara tidak usah takut. Baca aja 1 ayat 2 ayat. Itu saya juga begitu, 1 ayat 2 ayat. Dan saya tidak khotbah, saudara. Saya khotbah cuma di gereja aja. Ke anak-anak saya tidak khotbah. Saya tanggalkan semua kependetaan saya gitu. Nggak perlu saya jadi pendeta di rumah. Saya jadi papa. Dibaca 1-2 ayat. Yang saya pilih ayatnya. Saya mau membangun mereka seperti apa. Itu kan ayatnya semua ada. Kita bisa cek semua. Bisa buka internet, tanya internet untuk kita bisa tahu ayat-ayatnya. Dan ayat-ayatnya yang jelas-jelas aja. Nggak usah yang membingungkan kita. Pokoknya 1 ayat yang jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas, saudara ya. Nggak perlu saudara tafsir gitu. Jadi pilih ayat yang jelas 1 ayat dan setelah itu bacakan bergilir. Pokok doa nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Percayalah kalau saudara lakukan tiap hari saudara akan bingung pokok doanya apa lagi. Pasti bingung. Saya bingung gitu. Kadang saya cari pokok doa apa lagi ya. Doain semua pokoknya kerusuhan apa semua didoain. Jemaat sakit, jemaat nanti pilek ini pokoknya semua wes. Karena sudah tiap hari saudara. Jadi 2 pokok doa selesai. Makanya tidak sampai 5 menit. Simple nggak? Hah? Simple nggak? Bisa dilakukan? Bisa. Yang berat itu konsistensi. Saudara lakukan tiap hari. Tapi percayalah itu worth it, saudara. Itu layak untuk kita lakukan. Karena ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ada banyak pengalaman rohani yang Tuhan berikan bagi setiap. Dan saya tutup dengan satu cerita, saudara. Bagaimana kami sendiri mengalami ada begitu banyak berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan pertumbuhan rohani yang begitu luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tepatnya 2 tahun yang lalu. Saat itu saya menghadapi satu masa yang kelam dalam hidup saya. Saya mengalami ablusio retina. Jadi sebelah kiri saya ini sobek. Dan mengalami burem. Saudara ya. Jadi kabur, saya nggak bisa lihat. Kalau saya tutup, saya nggak bisa lihat muka saudara dengan jelas. Jadi saya cuma mengandalkan sebelah kanan. Di awal itu gelap, saudara. Awalnya itu bagian atas itu gelap. Ternyata sobek di bagian bawah. Jadi kalau bawah sobek, atasnya gelap. Dan saya harus menjalani operasi. Dan setelah operasi, saya pikir ini akan celing. Ternyata enggak. Buram seperti ada kayak, kalau lihat kaca yang ada selaputin putih, ya biasanya toilet ya. Tapi enggak seputih itu, saudara. Masih kelihatan orangnya, masih samar-samar. Tapi ada kayak putih gitu. Jadi burem, makanya saya nggak bisa baca buku ya sekarang ini. Karena buku itu kalau dibaca tuh nyatu tuh tulisannya. Nggak bisa di zoom, makanya saya harus pakai tablet atau pakai laptop gitu ya. Dulu awal-awal saya coba-coba, khotbah saya kan biasa saya print gitu ya. Saya print ukuran biasa, saya nggak bisa baca itu, waduh gawat ini. Akhirnya saya print, tapi hurufnya 25 fontnya itu, ukuran 25, gede-gede ya. Tapi itu akhirnya apa? Berlembar-lembar. Wah, kalau saya seperti ini habis di kertas. Jadi saya putuskan beli tablet aja, supaya apa? Zoom gitu ya. Anak saya kalau lihat handphone saya itu kaget, apa ini kayak akong-akong gitu ya. Tulisannya gede-gede gitu. Ya karena nggak bisa baca itu. Ada banyak kesulitan yang saya alami di dalam pelayanan, khususnya sebagai gembala. Dan setelah saya merenung, saya bergumul di hadapan Tuhan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai gembala. Dan saya mengajukan kepada majelis, saya mundur sebagai gembala. Dan ya majelis ya dengan kasih dia mau nggak mau gitu ya. Kondisi saya tidak memungkinkan. Nah saudara, itu bukan keputusan yang mudah. Pada waktu saya mengambil keputusan saya mengundurkan diri. Karena itu membuat saya flashback 10 tahun yang lalu. Pada waktu saya diangkat menjadi seorang gembala di Elion. Gereja mempercayakan saya menjadi seorang gembala. Di awal di jabatan saya sebagai gembala, entah dari mana ya, itu muncul di dalam hati saya. Ada satu ketakutan, saya takut kehilangan jabatan. Saya takut kehilangan kekuasaan. Saya takut kehilangan fasilitas. Setiap hari saya bergumul, Tuhan kalau seandainya ini diambil dari saya jadi apa? Saya seperti apa? Keluarga saya bagaimana? Ada banyak ketakutan di dalam diri saya. Saya bergumul setiap hari untuk menyelesaikan persoalan itu. Saya bertanya-tanya ini kenapa dengan diri saya? Akhirnya dalam saat teduh saya, dalam perenungan saya,
Tuhan berbicara kepada saya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 39 Tuhan berbicara begini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya seperti ditampar oleh Tuhan. Saya ditemplak. Saya disadarkan, kamu itu hamba siapa? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu pertahankan? Saya betul-betul bergumul. Saya kehilangan arah. Saya tidak tahu. Dan saya mengatakan, Tuhan, ampuni saya. Saya kembali. Saya siap kehilangan semuanya demi Engkau. Saya pikir persoalannya selesai. Pergumulan saya beres di situ. Tapi ternyata itu cuma awal dari ujian itu. 10 tahun kemudian saat ini, ketika saya menghadapi pergumulan berkaitan dengan retina saya yang sobek ini, saya kembali diperhadapkan pergumulan yang sama. Seakan-akan Tuhan mengatakan, ini ujian yang sesungguhnya. Jabatanmu, kekuasaanmu, fasilitasmu diambil daripadamu. Apa yang kau harus lakukan? Saudara, betul-betul satu pergumulan yang gak mudah. Berat, karena itu bukan berkaitan dengan cuma diri saya, tapi itu mempengaruhi keluarga saya. Dan yang lebih berat pada waktu di mesbah keluarga, saya harus menyampaikan apa yang harus saya putuskan ini. Pada waktu saya menyampaikan kepada mereka bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai seorang gembala. Saudara, sekeluarga kami menangis. Mereka mungkin melihat ya anak-anak saya, papanya sudah tidak berdaya. Dan sebagai laki-laki, suami, saudara, itu seperti tidak berarti, tidak berharga. Tapi itu keputusan yang saya ambil. Dan kami menangis bersama, tapi di saat yang sama kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Di momen itulah kami belajar bahwa segala sesuatu bisa hilang. Segala sesuatu bisa diambil. Segala sesuatu dalam hidup kami bisa lenyap. Tapi ada satu yang tidak bisa diambil, yaitu Yesus Kristus. Kami sekeluarga belajar bagaimana menghidupi Injil. Bahwa Yesus Kristus saja itu cukup bagi kami. Dan di mana kami belajar itu di mesbah keluarga. Saya men-sharingkan kepada mereka, semuanya bisa diambil. Tapi ingatlah satu hal, Yesus Kristus selalu ada bersama dengan kita. Dan Yesus Kristus saja itu cukup bagi kita. Saudara, dulu saya tidak mengerti apa artinya Yesus saja cukup. Tapi hari itu saya mengalaminya. Yesus saja cukup bagi kami sekeluarga. Saudara, biarlah di kesempatan yang indah ini, mari kita mulai bangun mesbah keluarga kita. Mari kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, untuk boleh bersama-sama bertumbuh, melayani Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Allah. Dan mungkin saudara berkata, tapi aku gak bisa, Pak. Aku lemah. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku gak mampu. Aku ini tidak sempurna. Bagaimana mungkin aku mendidik, aku mengarahkan anak-anakku. Nanti apa kata mereka? Aku ini bukan papa yang baik. Papa yang sempurna. Mama yang sempurna. Tidak apa-apa. Karena memang tidak setiap kita ini sempurna. Kita semua bukan orang yang sempurna. Kita semua orang berdosa. Kita semua penuh cacat celah. Kita ini lemah. Kita ini tidak berdaya. Dan Yesus tahu itu semua. Yesus tahu ketidaksempurnaanmu. Yesus tahu cacat celahmu. Yesus tahu segala kelemahanmu. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang tidak sempurna boleh disempurnakan oleh darah. Supaya kita yang penuh cacat celah ini boleh dipulihkannya. Supaya kita yang lemah ini boleh dikuatkan dan dimampukannya. Dan dia berkata kepada kita di dalam Matius pasal 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janjinya bagi setiap kita.
yang sedang menjalankan tugas pemuritan bagi keluarga kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia berjanji untuk menyertai kita, menolong kita dan memampukan kita untuk kita boleh menjalankan tugas kita, menuntun, membimbing anak-anak kita menjadi pengikut Kristus. Biarlah saudara, dengan pertolongan Tuhan, mari kita mulai perjalanan rohani keluarga kita di dalam Kristus. Dan kita boleh menyaksikan bagaimana Kristus boleh memberkati dan menyertai keluarga kita. Amin saudara. Mari saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama kita meresponi firman Tuhan. Kita angkat satu pujian bersama.